Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemfaktoran untuk bentuk aljabarnya. Nah, jadi pemfaktoran untuk bentuk aljabar ini adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dari bentuk aljabar tersebut. Nah, ada 4 bentuk-bentuk pemfaktoran. Yang pertama itu pemfaktoran bentuk AX plus minus B. Kemudian yang B itu pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Z kuadrat, dan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Z kuadrat. Kemudian yang terakhir ada pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Untuk bentuk yang pertama yaitu yang bagian A, pemfaktoran bentuk AX plus minus B. Itu artinya AX plus minus B itu bisa saja AX ditambah B atau AX dikurangi dengan B. Nah, untuk rumusnya AX ditambah AY sama dengan A kali X ditambah Y. Itu artinya AX ditambah AY sama-sama memiliki A. Jadi hanya dikumpulkan atau dikeluarkan sehingga AX dibagi dengan A, hasilnya tinggal X dimasukkan di dalam kurung, dan AY-nya dibagi A masih sisa Y. Jadi AX ditambah AY itu bisa ditulis dalam bentuk A kali X ditambah Y. Sedangkan untuk AX dikurangi AY sama-sama dikeluarkan A-nya karena sama-sama memiliki A, tinggal jadi di dalam kurung itu sudah dibagi dengan A. Jadi AX dibagi A menyisakan X, dan min AY dibagi A menyisakan Y saja. Baik, untuk contohnya yang pertama ada 2XY ditambah 6X. Kita sama-sama faktorkan ya, karena semua bisa dibagi dengan 2X. Maka kita bagi yang di depan, 2XY kita bagi dengan 2X. Nah, hasilnya adalah Y. Kita taruh di dalam kurung. Kemudian plus 6X dibagi dengan 2X. 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Kemudian X dibagi X itu hasilnya 1. Tidak usah ditulis ya. Jadi 2X kali Y ditambah 3 itu adalah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu 3X kuadrat Y kuadrat dikurangi 9XY. Nah, coba kita perhatikan dulu. Ini ada angka koefisiennya ada 3 dan 9. Kita bisa bagi dengan 3. Kemudian di depan ada X kuadrat Y kuadrat, dan di belakang ada X Y. Jadi kita bisa pakai variabel X Y kita keluarkan. Jadi kita bagi dengan faktor 3XY. Nah, kita perhatikan yang di depan 3X kuadrat Y kuadrat kita bagi dengan 3XY akan menghasilkan XY. Kemudian min 9XY kita bagi dengan 3XY akan menghasilkan negatif 3. Jadi faktor dari 3x kuadrat Y kuadrat dikurangi 9x kuadrat itu adalah 3XY kali XY dikurangi 3. Baik, untuk bentuk yang kedua yaitu pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuk umumnya yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu bisa difaktorkan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Contohnya, untuk yang pertama ada X kuadrat dikurangi 9. X kuadrat sudah berbentuk kuadrat. Kemudian yang 9 kita ubah menjadi bentuk kuadrat yaitu 3 kuadrat. Jadi bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 3. Kemudian untuk contoh yang kedua ada 36P kuadrat dikurangi 4Q kuadrat. Nah, sebelum kita ubah menjadi bentuk kuadrat, ini di depan ada koefisien 36 dan di belakang ada koefisiennya 4. Ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Kita sama-sama bagi 4. Kita keluarkan dulu 4 sehingga menyisakan 36 dibagi 4 adalah 9.
P kuadrat, kemudian dikurangi dengan 4, kita bagi 4 tinggal 1, tidak usah ditulis, jadi tinggal Q kuadrat saja. Jadi bentuknya menjadi 4 kali 9P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, kita perhatikan yang di dalam kurung saja. Di dalam kurung ada 9P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, 9P kuadrat itu hanya P-nya saja yang kuadrat. Jadi koefisiennya angka 9 ini yang harus kita ubah menjadi bentuk kuadrat dulu, ya. Nah, 9 kita ubah menjadi 3 kuadrat. Jadi 9P kuadrat kita bentuk ke bentuk kuadrat semua, yaitu menjadi 3P dikuadratkan. Nah, sama-sama dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan Q kuadrat. Itu sudah dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi bentuk terakhirnya yaitu 4 kali 3P dikuadratkan dikurangi dengan Q kuadrat. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 3P ditambah Q dikalikan dengan 3P dikurangi Q. Itu adalah faktornya. Kemudian untuk yang C yaitu pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Z kuadrat. Nah, jadi bentuk umumnya yaitu yang pertama X kuadrat ditambah 2X ditambah Y kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi X ditambah Y dikalikan X ditambah Y, atau dalam bentuk lain menjadi X ditambah Y dikuadratkan. Kemudian untuk yang bentuk kedua, X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Z kuadrat, itu bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi Y dikalikan dengan X dikurangi Y, atau bisa kita bentuk menjadi X dikurangi Y dikuadratkan. Kita memiliki contoh X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Nah, ini kita jabarkan dulu menjadi bentuk umumnya, di mana min 4X ini kita bagi dua dulu. Nah, biar jadi min 2X dan min 2X. Nah, ini tapi tanpa mengubah hasilnya ya. Hasilnya tetap min 4X. Kemudian plus 4 ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat, menjadi 2 kuadrat. Kemudian setelah kita bentuk umumnya, kita kelompokkan dulu. Kelompok yang pertama, X kuadrat dikurangi 2X, dan kelompok yang kedua, min 2X ditambah 2 kuadrat. Untuk yang di depan, X kuadrat dikurangi 2X, kita faktorkan. X kita keluarkan menjadi X kuadrat dibagi X, itu hasilnya adalah X, dan min 2X dibagi X, dikeluarkan X-nya, menghasilkan min 2. Jadi di dalam kurungnya adalah X min 2. Untuk yang bagian belakang ada min 2X ditambah 2 kuadrat. Kita sederhanakan, kita bagi dengan min 2. Jadi untuk min 2X kita bagi min 2, itu hasilnya X, kita taruh di dalam kurung. Dan untuk plus 2 kuadrat kita bagi dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian kita lihat bagian yang ada di luar kurung. Di depan ada X dan di belakang ada min 2. Ini kita kelompokkan jadi satu. Jadi X min 2. Kemudian kita lihat yang di dalam kurung. Yang di depan ada X min 2 dan di belakang ada X min 2. Ini sudah sama, jadi kita tulis satu kali saja. Jadi adalah X min 2. Nah, dari hasil yang di depan tadi ada X min 2 dan dikalikan dengan X min 2. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk akhirnya adalah X min 2 dipangkatkan 2. Nah, ini adalah faktornya. Untuk yang terakhir adalah pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu bisa kita ubah menjadi bentuk AX kuadrat ditambah BX tadi kita pecah menjadi PX ditambah QX. Kemudian ditambah C dengan AC itu adalah P dikali Q dan B itu adalah P ditambah Q. Nah, untuk contohnya kita memiliki bentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi di sini A-nya
koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, kemudian B, koefisien dari X itu adalah 5, dan C atau konstantanya adalah 6. Jadi kita perhatikan dulu PQ atau AC-nya yaitu 1 kali 6 hasilnya adalah 6, dan P ditambah Q nanti adalah 5 yaitu koefisien dari X. Nah, kita perhatikan dulu, kita mau mencari nilai P dan Q-nya dulu. Nah, dari P itu adalah 6, maka kita harus cari faktor dari 6. Berapa kali berapa yang hasilnya 6. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah 1 kali 6, itu hasilnya 6. Dan kemungkinan yang kedua adalah 2 kali 3, itu juga sama dengan 6. Nah, kemudian mana yang akan kita pilih? Yang kita pilih ialah yang memenuhi kriteria yang kedua, di mana P ditambah Q itu harus 5. Kalau opsi yang pertama, 1 ditambah 6 itu sama dengan 7, berarti bukan 5. Kemudian yang opsi kedua yaitu 2 ditambah 3 itu adalah 5. Maka kita pilih opsi yang kedua, 2 dan 3. Jadi bisa kita misalkan P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 3. Maka kita bisa jabarkan lagi menjadi bentuk X kuadrat ditambah 5X-nya kita jabarkan menjadi 2X ditambah 3X dan ditambah 6. Setelah itu kita kelompokkan, yang di depan ada X kuadrat ditambah 2X dan yang di belakang ada 3X ditambah 6. Nah, kemudian kita perhatikan yang kelompok pertama yang di depan yaitu X kuadrat ditambah 2X. Kita faktorkan, kita bagi X. Jadi X kuadrat kita bagi X, hasilnya adalah X, dan 2X dibagi X itu hasilnya adalah 2. Jadi di luar kurung ada X dan dikalikan dengan yang ada di dalam kurung adalah X ditambah 2. Itu adalah faktor yang di bagian depan. Kemudian yang di belakang kita juga faktorkan, kita bagi dengan 3. Jadi 3X dibagi 3 itu hasilnya adalah X. Kemudian 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi faktornya adalah 3 dikalikan dengan X ditambah 2. Selanjutnya kita kelompokkan, kita perhatikan yang ada di luar kurung, ada X di depan dan ada plus 3 di belakang. Nah, kita jadikan satu menjadi X ditambah 3. Kemudian kita perhatikan yang ada di dalam kurung, yang di depan ada X ditambah 2, dan yang di belakang juga ada X ditambah 2. Sudah sama, dan kita tulis satu kali saja menjadi X ditambah 2. Maka hasil akhirnya faktor dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu adalah X ditambah 3 dikalikan dengan X ditambah 2. Nah, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pemfaktoran aljabar. Supaya kalian lebih bisa mendalami, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut. Nah, yang pertama ada 2A kuadrat B ditambah 4AB kuadrat. Kemudian soal yang kedua ada 16X kuadrat dikurangi 9Y kuadrat. Dan soal yang ketiga 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1. Dan soal yang terakhir adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, 4 soal ini coba kalian faktorkan. Semangat!